Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Teknik Riset Operasi. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang metode transportasi, solusi layak awal PAM, dan solusi optimal MODI. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Esa Soraya, Julianto Rahmat Kartolo, dan saya bernama Sofyan Angadireja. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas metode transportasi. Metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber yang menyediakan produk ke tempat tujuan agar biaya alokasi atau distribusi minimum atau yang diambil yang terkecil. Untuk selanjutnya yaitu tentang solusi layak awal dengan metode Vogel's approximation. Metode ini berdasarkan pada konsep biaya penalti. Langkah-langkah penyelesaian. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut, yaitu yang langkah pertama yaitu ada 2 tahapan. Yang pertama, tentukan biaya penalti untuk tiap baris dengan cara mengurangkan biaya sel terendah pada baris. Dan tahap kedua terhadap biaya sel terendah berikutnya pada baris yang sama. Tentukan biaya penalti untuk tiap kolom dengan cara mengurangkan biaya sel terendah pada kolom. Untuk langkah kedua, terhadap biaya sel terendah berikutnya pada kolom yang sama. Dan untuk yang ketiga, pilih baris atau kolom dengan biaya penalti tertinggi. Yang keempat, alokasi sebanyak mungkin ke sel visible dengan biaya transportasi terendah pada baris atau kolom dengan biaya penalti tertinggi. Dan yang terakhir, semua biaya penalti harus dihitung kembali dengan menghilangkan biaya penalti tertinggi. Dan ulangi langkah ke-1, kedua, ketiga, dan keempat sampai semua kebutuhan terpenuhi. Selanjutnya untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Esa. Pada Esa dipersilahkan. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, peraturan atau langkah pengerjaan metode PAM yaitu dengan cara pertama-tama, carilah biaya sel terendah pada setiap kolom dan baris. Selanjutnya, kita mencari biaya penalti. Cara mencari biaya penalti yaitu dengan mengurangi 2 sel terendah pada setiap kolom dan baris. Seperti yang dicontohkan di sini, pada baris pertama, 2 sel terendah yaitu 8 dikurang 5 dengan hasil 3. Pada baris kedua, 15 dikurang 10 dengan hasil 5. Pada baris ketiga yaitu 19 dikurang 10 dengan hasil 9. Pada kolom pertama yaitu 20 dikurang 15 dengan hasil 5. Pada kolom kedua yaitu 10 dikurang 5 dengan hasil 5. Pada kolom ketiga yaitu 10 dikurang 8 dengan hasil 2. Setelah menemukan biaya penalti, selanjutnya kita mencari biaya penalti tertinggi di antara kolom dan baris. Seperti yang teman-teman lihat di sini,
Biaya penalti tertingginya yaitu 9 yang terdapat pada baris ketiga. Setelah kita menemukan biaya penalti tertinggi yang ternyata terletak pada baris ketiga, selanjutnya kita mencari biaya sel terendah pada baris tersebut. Nah, di sini dapat teman-teman lihat biaya sel terendahnya yaitu 10. Setelah itu, kita memasukkan maksimal supply yang ada pada baris tersebut kepada permintaan dari pabrik. Seperti yang teman-teman lihat di sini maksimal supply-nya 50 sedangkan permintaannya 110. Berarti kita masukkan semua pada sel terendah di sini. Kita masukkan 50. Maka setelah kita masukkan, untuk memberi tanda, kita bisa coret maksimal supply-nya seperti ini. Jadi untuk menandai bahwa maksimal supply pada baris ketiga sudah habis terpakai untuk permintaan dari pabrik. Kita melakukan hal tersebut dengan berulang-ulang kali hingga seluruh maksimal supply dan seluruh permintaan pabrik dapat terpenuhi. Di sini kita tetap mencari sel tertinggi, biaya penalti tertinggi, tapi karena di sini 9 sudah, maka kita mencari biaya penalti tertinggi selain 9. Di sini teman-teman lihat biaya penalti tertinggi dari selain 9 yaitu 5. Di sini 5 terdapat 3. Karena di sini 5 ada 3, teman-teman bebas memilih mau yang mana dulu. Dan di sini saya akan mengambil pada kolom pertama. Kolom pertama, biaya penalti 5 dengan sel terendah yaitu di 15. Maka maksimal supply 60 pada baris ini ya, pada baris di sel terendah yang sudah kita tentukan maksimal supply-nya 60 sedangkan pabrik hanya membutuhkan 50. Jadi kita cukup mengambil 50 ditaruh di sel terendah di sini. Selanjutnya karena sudah terpenuhi jadi kita tandai agar kita tidak bingung untuk mencari selanjutnya. Nah, karena kita hanya membutuhkan 50, maka di sini ada sisa. Sisanya 10. Selanjutnya kita mencari lagi biaya penalti tertinggi. Saya akan mengambil di bagian baris kedua. Di sini ada 5. Di baris kedua, sel terendahnya yaitu 10 yang terdapat pada kolom ketiga. Nah, karena tadi di sini kita sudah memindahkan 50 ke sini dengan sisa 10, sedangkan di sini maksimal supply-nya 40, berarti kita masukkan semua 10 ke sini. Lalu kita mencari lagi biaya penalti selanjutnya yaitu pada kolom kedua. Kolom kedua dengan sel terendahnya yaitu 5. Karena tadi di sini kita sudah menemukan 50, maka kita membutuhkan 60 pada baris ke-1. Kan kita sudah menemukan sel terendahnya yaitu 5, pada baris ke-1 di sini ada maksimal supply-nya 90. Sedangkan kita membutuhkan hanya 60, jadi kita cukup memasukkan 60 saja. Jadi dari maksimal supply kita sudah memasukkan 60, 90 dikurang 60, 30. Sisa maksimal supply-nya 30.
Karena sudah terpenuhi, maka kita coret untuk memberi tanda bahwa sudah terpenuhi. Selanjutnya, terakhir yaitu biaya penalti 3 pada baris ke-1 dengan biaya sel terendahnya yaitu 8. Di sini tadi kita sudah menemukan 10, maka untuk mencari biaya untuk menambah biaya untuk menambah permintaan yang diinginkan, kita kurang 30. Maka dari maksimal supply ini ada sisa 30, kita masukkan 30 di sini. Jadi semuanya sudah terpenuhi ya. Permintaan terpenuhi, sedangkan maksimal supply sudah habis kita gunakan. Setelah itu kita melakukan minimum dengan cara biaya sel terendah dikalikan dengan maksimum supply yang sudah kita masukkan pada permintaan pabrik. Jadi seperti ini. Kayak di sini pada kolom pertama, di baris pertama, kosong berarti kita mengerjakannya 20 dikali 0. Selanjutnya 60 dikali 5, 30 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 20 dikali 0 ditambah 10 dikali 10 ditambah 25 dikali 0 ditambah 50 dikali 10 ditambah 19 dikali 0 dengan hasil 1890. Maka minimumnya adalah 1890. Untuk ke contoh soal, saya mengambil dari metode PAM. Kemudian kita menentukan persamaan untuk nilai-nilai sel. Nah, untuk menentukan nilai sel yaitu U1 untuk baris pertama dan V2 baris kedua, yaitu dengan rumus U1 ditambah V2 sama dengan 5. Nah, 5 di sini ada sel yang sudah terisi. Untuk selanjutnya sama seperti barusan untuk menentukan persamaannya. Kemudian kita menentukan persamaan kedua yaitu U1 ditambah V3 sama dengan 8. Dan U2 ditambah V1 sama dengan 15. Selanjutnya yaitu untuk U2 ditambah V3 sama dengan 10. Selanjutnya kita ke bagian contoh soal metode logik. Di sini saya mengambil contoh soal dengan metode PAM. Di sini kita untuk menentukan nilai persamaan dengan rumus UI ditambah VJ sama dengan CIJ. Nah, untuk UI di sini kita ada 3 baris dan 3 kolom, yaitu U1, U2, U3, dan V1, V2, dan V3. Nah, CIJ di sini yaitu nilai sel. Untuk menentukannya itu nilai sel yang sudah terisi. Nah, di sini sudah ada yaitu U1 ditambah V2 sama dengan 5. Nah, untuk U1 yaitu baris pertama dan V2 baris kedua. Dengan nilai CIJ yaitu sel 5. Untuk selanjutnya itu U1 ditambah V3 dengan nilai sel terisi yaitu 8. Dan untuk U2 ditambah V1 sama dengan 15. Kemudian didapatkan U2 ditambah V3 sama dengan 10.
Dan yang terakhir yaitu U3 ditambah V2 dengan sel CJ yaitu 10. Maka terdapat 5 persamaan dengan 6 variabel yang tidak diketahui. Untuk memecahkan permasalahan ini, maka salah satu dari variabel yang tidak diketahui diberi nilai 0. Kita membuat permisalan yaitu U1 bernilai 0. Oke, setelah kita menentukan nilai persamaan, kemudian kita hitung nilai persamaan tersebut untuk mencari nilai U2, U3, V1, V2, dan V3. Untuk mencari V2 yaitu U1 ditambah V2 sama dengan 5. Nah, untuk nilai U1 adalah 0 ditambah V2 sama dengan 5. Kemudian V2 sama dengan 5. Nah, untuk mencari V3 yaitu dengan rumus persamaan U1 ditambah V3 sama dengan 8. Nah, untuk nilai U1 yaitu 0 ditambah V3 sama dengan 8. V3 sama dengan 8. Untuk mencari V1 dengan rumus persamaan yaitu U2 ditambah V1 sama dengan 15. Nah, untuk U2 yaitu bernilai 2 ditambah V1 sama dengan 15. V1 sama dengan 15 dikurang 2 dan V1 sama dengan 13. Untuk mencari U2 yaitu U2 ditambah V3 sama dengan 10, U2 ditambah 8 karena V3 yaitu bernilai 8 sama dengan 10. Kemudian U2 sama dengan 10 dikurang 8, U2 sama dengan 2. Sehingga untuk mencari nilai U3 yaitu dengan rumus U3 ditambah V2 sama dengan 10, U3 ditambah 5 sama dengan 10, U3 sama dengan 10 dikurang 5 dan mendapatkan U3 sama dengan 5. Setelah menentukan nilai U1, 2, 3 dan V1, 2, 3, kemudian kita masukkan ke setiap kolom dan baris untuk rumus UI dan VJ. Setelah itu kita mencari nilai sel yang kosong setiap kolom dan baris. Nah, yang pertama kita mencari sel yang kosong untuk baris ke A1 dengan rumus CA1 dikurang U1 dikurang V1 sama dengan nilai sel A1 yaitu 20, kemudian U1 sama dengan 0 dan V1 sama dengan 13. Jadi 20 dikurang 0 dikurang 13 dengan hasil sama dengan 7. Kemudian kita kemudian kita mencari yang sel nilainya kosong yaitu A3. Maaf, di sini ada kesalahan, seharusnya A3 bukan A2. Dengan rumus CA3 dikurang U3 dikurang V1 dengan nilai A3 yaitu sel 25 dikurang 5 dikurang 13 dan hasil sama dengan 7. Kemudian ke baris kedua yaitu B2 dengan rumus CB2 dikurang U2 dikurang V2 dengan B2 dengan nilai sel yaitu 20 dikurang 2 dikurang 5 dengan hasil 13. Kemudian ke kolom C yaitu sel C3 dengan rumus CC3 dikurang U3
dikurang pi 3 dengan nilai sel C3 yaitu 19 dikurang 5 dikurang 8 dengan hasil 6. Nah, jika ada nilai negatif, maka harus dihitung dengan menggunakan metode stepping stone. Karena di sini hasilnya positif semua, maka tabel tersebut hasilnya sudah optimal dengan nilai min Z sama dengan 20 dikali 0 ditambah 5 kali 60 ditambah 8 kali 3 ditambah 15 kali 50 ditambah 20 kali 0 ditambah 10 kali 10 ditambah 25 kali 0 ditambah 10 kali 50 ditambah 19 kali 0 sama dengan 1890.